Selamat siang, Miss. Siang, Miss. Selamat siang, Miss. Selamat siang. Selamat siang, Miss. Selamat siang. Miss, ini teh 6A atau 6B dulu? 6B. 6B dulu, kemarin 6A. Oh, oke. Nah, ditulisin soalnya. Yang udah join, jangan lupa pada nyalain kameranya. Miss, izin off cam, rumahnya hujan, jadi jaringannya susah, jadi rada jelek jaringannya. Oke, jangan lupa izinnya di chat ya. Siapa tahu Miss Tanianya. Miss, selamat nggak ada. siang. Miss, Selamat siang. Miss, ini 6A atau 6B dulu? 6B dulu. Excel kan 6 I. 6 A, Miss. Kenapa? Juga banyak Excel yang 6A. 6B dulu ini. 6B. Tapi Excel 6A, Miss. tuh gue juga 6A, Erik. Dia juga. Ya, yang 6A joinnya nanti 12.30. Yang jam 12 6B Oke, dulu. Masih banyak, Miss. Yang 6A joinnya 12.30. Yang masih salah kelas, silahkan left dulu, out dulu. Kita ketemu di 12.30. Oke, tinggal Tara nih. Nah, Jadi Miss lagi setting soalnya. oke. Udah ya? Ya udah, silakan misalnya absen dulu. Kelas 6B ya. Bernardus Javier. Dia, Miss. Oke, terus Catherine Sugiaman. Hadir, Miss. Oke, berikutnya Kaylin Aurelia. Hadir, Miss. Oke, selanjutnya Chloe. Hadir, Miss. Oke, berikutnya Claire. Hadir, Miss. Ya, selanjutnya Klavianka. Belum ada ya. Terus Darren. Darren juga belum. Day ada. Hadir, Miss. Oke. Selanjutnya Felis. Felis Devina ada. Belum. Felicia Kwa. Hadir, Miss. Oke. Selanjutnya Versens. Oke, belum. Freya. Ya, Miss. Oke. Selanjutnya Wulan. Ya, Miss. Oke. Berikutnya Cio. Hadir, Miss. Oh, udah. Oke. Selanjutnya Gerald Joshua. Hadir, Miss. Oke. Selanjutnya Josephine Alfreda.
Hadir, Miss. Oke, berikutnya Keitaro Kenzi. Hadir, Miss. Oke, selanjutnya Kezia. Belum ada ya. Berikutnya Kinesa. Hadir, Miss. Oke, selanjutnya Milka. Hadir, Miss. Oke, berikutnya Tara. Hadir, Miss. Oke, selanjutnya Richard. Belum ada. Rio. Belum ada juga. Terus Sevilla. Nggak ada juga. Steffi. Hadir, Miss. Oke, selanjutnya Vinet. Hadir, Miss. Oke, terakhir Xavier. Hadir, Miss. Oke, Miss ulangi ya, barangkali tadi ada yang... Disconnect. Oke, coba ya Miss ulangi. Klavianka, Darren, Felis Devina, Versens. Hadir, Miss. Oke, Lambat karena ada kendala, Miss. oke. Terus Kezia. Hadir, Miss. Oke. Terus tadi Richard. Rio. Ada, Miss. Sevilla. Oh, oke ada. Sevilla. Rio itu bukan Cio. Oh, Cio mau udah di absen, iya, Cio. Rio. Ini Rio Sakutra. Oh. Deket-deket, Miss, mirip-mirip. Oke, belum ya. Berarti yang hari ini nggak ada itu Nambe Klavianka, Darren, Felis Devina, Richard, Rio, sama Sevilla ya. Oke, silahkan Miss Sasa. Ini yang kelas 6A. Nanti kalian baru joinnya di 12.30. Hai. Ayo, yang tadi nggak dipanggil absen berarti salah kelas. Coba dicek dulu kelas apa kalian, 6B atau 6A. Sekarang 6B dulu ya anak-anak. Oke, ini screen sharing dulu. Ini modulnya di yang chapter ke-1. Hari ini kita bahasnya yang activity 1 yang accepting consequence. Ini screen sharing. Oke, hari ini kita bakal membahas tentang menerima konsekuensi. Siapa yang tahu arti konsekuensi atau sinonim dari kata konsekuensi? Akibat. Akibat, betul. Jawaban bisa. Resiko, betul. Oke, good. Nah, jadi kita hari ini bakal ngebahas tentang menerima ya konsekuensi, menerima akibat dari apa yang kita telah perbuat gitu ya. Nah, ini tuh menyambung sama topik yang pertemuan sebelumnya tentang what is conflict. Kan waktu 2 minggu lalu sama Miss ditanyain kan tentang kalian pernah buat konflik nggak? Berkonfliknya sama siapa aja? Terus nyelesainnya gimana? Nah, lanjut ke sini materinya. Jadi, a consequence is something that naturally follows from an action or behavior. Jadi konsekuensi itu adalah sesuatu yang secara alami mengikuti dari perilaku atau tindakan yang udah kita lakuin. Misalnya nih, if you don't do your homework, you won't get credit for it and you may be in trouble. Jadi kalau kamu nggak ngerjain PR, ya udah mah kamu nggak dapat nilai, kamu juga bisa sampai dimarahin guru atau misalnya dapat peringatan gitu ya. Kalau jadi nilainya tuh dijelekin, padahal mestinya kalian bisa ngerjain nilainya bagus. Tapi karena telat ngumpulin, jadi di minus, atau kalian nggak ngerjain, jadi di nolin. Terus, if you are mean to a friend, he will be mad at you and may not want to be your friend. Contoh keduanya, kalau kamu
jahil, jahat sama teman, misalnya suka ngeledek, suka ngebully, suka ngeprank atau apa gitu ya. Ya teman kamu ini bisa jadi marah sama kamu dan nggak mau lagi berteman sama kamu. Jadi itu adalah these events are the consequences of your behavior. Jadi ini adalah kejadian-kejadian yang contoh-contohnya tuh bisa mengakibatkan ya konsekuensi dari tindakan kalian gitu istilahnya. Understanding that all your behaviors have consequences will help you solve and even avoid problems in your relationship with others. Jadi dengan kita tuh memahami kalau setiap tindakan kita, dalam setiap perilaku kita, dalam setiap omongan yang kita keluarin itu memiliki dampak, memiliki resiko, memiliki ada sebab, ada akibat, nah yang kayak gitu, jadi akan membuat kita tuh lebih berpikir dulu lah kalau ngelakuin sesuatu gitu istilahnya, dan lebih membuat kita kalau lagi ada masalah tuh tahu cara menyelesaikannya gimana, dan bisa menghindari masalah-masalah selanjutnya dalam berhubungan dengan orang lain. Lanjut. Because two people may see the same event differently, you may think that a consequence is unfair or that you didn't even do anything wrong. Jadi karena dua orang nggak selalu ngelihat kejadian yang sama itu sama dari sudut pandang yang masing-masing tuh artinya sama gitu ya. Kayak misalnya kalau ngelihat ada orang yang ngambil barang, dikirain si orang yang A ngelihat, oh dikirain itu memang barangnya, jadi nggak komen. Atau orang B ngelihat, ih lagi nyuri. Atau misalnya orang yang C ngelihat, oh tapi dia udah pernah dengar sebelumnya lagi mau ngomong, abis ngomong pinjem, oh berarti nggak nyuri. Jadi dalam kejadian yang sama, ngelihat orang lagi ngambil barang orang lain tuh kita bisa persepsinya beda-beda, sudut pandangnya tuh beda-beda, artinya beda-beda. Jadi ketika kita ngalamin sesuatu pun, kita mungkin kayak, kok nggak adil ya, kok aku ikut ditegur sih, kok aku ikut dimarahin sih, kok aku ikut ke bawah-bawah sih, dan kayaknya aku nggak ikutan salah deh, kayaknya aku nggak ada hubungannya gitu sama kejadian ini gitu. Nah, taking the time to think and talk about what happened will help you and the other person work things out. Jadi kita harus ambil waktu untuk berpikir dan membicarakan apa aja yang barusan terjadi, dan itu tuh bisa membantu kalian atau orang-orang di sekitar kalian bisa menyelesaikan masalahnya. Misalnya nih kayak yang udah pernah kejadian dimarahin sama guru satu kelasan, padahal yang ribut mungkin 4 orang dari 21 orang gitu ya yang dimarahinnya, tapi sekelas yang kena. Jadi misalnya misnya pundung, nggak mau ngajar kalian gitu, keluar dari kelas. Kalau anak-anak yang memang diam-diam aja di kelas kan ngerasain jadi, kok aku ikut kena marah sih, kok aku ikut jadi nggak diajar sih, kok aku ikut jadi kena pundungnya si guru itu sih. Gitu. Tapi kalau misalnya anak-anak yang memang ribut, yang memang bikin berisik kelas, yang bikin sampai gurunya marah, ya membuat itu ngeganggu ke kelas lain, ke satu kelas gitu kan, jadinya kenanya gitu. Nah, dengan cara kita berpikir dulu, kalau misalnya kita berlaku seperti ini, bertindak seperti ini, kira-kira ada konsekuensinya apa ya, kira-kira dampak ke depannya apa ya, positif apa negatif sih kalau aku ngelakuin ini. Jadi, terutama untuk anak-anak yang dalam kasus itu memang berisik ya, berarti udah tahu konsekuensinya dan apa penyebabnya sampai gurunya ninggalin kelas gitu ya. Tapi buat anak-anak yang diam-diam doang juga mungkin kesalahannya adalah kaliannya nggak berusaha menegur temennya yang berisik gitu. Atau kaliannya juga diam tapi nggak merhatiin pelajaran, jadi kena marah juga gitu. Jadi sebenarnya kita tuh harus bisa melihat dari kira-kira tindakan aku tuh ada dampaknya nggak ya dengan aku ngelakuin ini, terus konsekuensi yang dikasih dari orang lainnya tuh adil nggak ya buat aku. Nah, jadi if someone thinks you did something wrong, here's what you can do. Jadi kalau ada seseorang yang mikir kamu tuh melakukan kesalahan, jadi ini hal-hal yang dapat kita lakuin. Yang pertama, decide
whether what you did was really wrong. Jadi kita mikirin dulu nih, kira-kira yang aku lakuin tuh salah nggak ya? Atau enggak gitu. Terus yang kedua, if it was, admit it was wrong. Jadi kalau menurut kalian memang salah, ya akuin itu salah gitu. Nah, terus yang ketiga, try to explain why you did it. Jadi kan setiap kita ngelakuin sesuatu kan pasti ada alasannya ya. Misalnya kita mukul orang gitu. Kenapa kamu mukul orang? Pasti ada penyebabnya. Misalnya jengkel, tadi dia ngejekin aku. Atau misalnya tadi dia udah ngambil tempat bekal aku, nggak bilang-bilang, terus dihabisin lagi makanannya. Jadi aku pukul aja gitu. Jadi kan kita bisa menjelaskan apa sih alasan kita melakukan hal tersebut gitu. Tapi mungkin aja ada beberapa orang yang nggak bisa ngejelasin, nggak kepikiran gitu. Misalnya kayak, kenapa kamu mukul dia? Kenapa ya, Miss? Ya nggak tahu sih, pokoknya ya jengkel aja. Jengkelnya jengkel kenapa? Kan harus ada alasan yang jelas. Apa ya? Sebenarnya hari ini nggak ada kejadian sih sama dia, nggak ada berantem, nggak ada ejek-ejekan. Tapi kenapa ya? Terus dengan kita mikir terus ya, kira-kira kenapa sih kita tuh sampai jengkelnya sama dia tuh, terus puncaknya hari ini sampai pengen mukul gitu ya ke dia. Oh, ternyata setelah dipikir-pikir, dulu di kelas 5-nya misalnya suka ngebully kalian, terus dulu kalian nggak berani lawan, jadi sama kalian ya udahlah gitu, diem gitu, nggak berani ngelapor guru, nggak berani ngelawan, nggak berani ngelapor ke orang tua. Tapi kan namanya orang ada batas sabar gitu ya, tiba-tiba di kelas 6 jadi lebih berani, jadi lebih powerful gitu ya, maksudnya secara tenaga juga jadi lebih kuat gitu, terus jadi kayak tiba-tiba kepikiran, ini saatnya balas dendam lah, aku pukul balik dia gitu. Nah, jadi pasti segala sesuatu yang kalian lakuin itu ada penyebabnya dan ada konsekuensinya. Konsekuensinya gitu, kalau misalnya kalian teman yang suka ngeledekin, teman yang suka ngejek-ngejek, terus misalnya suka ngeprank, terutama di kelas ini ya, kelas 6 ini, dari waktu Miss kalian kelas 4, Miss Tania dan Miss Sasa tuh udah pernah tegur berkali-kali perihal ngeprank gitu ya, tentang teman-teman. Kalian mungkin tujuannya bercanda, karena kalian tuh senang banget melihat reaksi orang yang panik lah, kaget lah, takut lah, atau apa gitu. Cuman ya seperti yang Miss Sasa dan Miss Tania pernah bilang juga, kalau namanya ngeprank itu kan artinya bercanda. Bercanda itu kan harus dinikmati oleh kedua belah pihak. Kalau misalnya pihak yang dijadiin korban bercandaannya aja nggak merasa itu lucu, nggak merasa itu menyenangkan buat dia gitu ya, berarti kan nggak boleh kita lakuin, apalagi sampai diulang-ulang gitu ya, padahal udah ditegur. Nah jadinya kalau misalnya kedepannya si temennya ini yang suka di prank tuh jadi nggak mau temenan lagi sama kalian kah, atau jadi marah sama kalian kah, itu adalah konsekuensi dari tindakan kalian sendiri, dari kalian yang suka ngeprank, dari kalian yang suka ngejek, yang suka mukul atau apa. Nah jadinya kayak poin keempat, accept the consequences without complaining. That might help you never do the same thing again. Jadi kalau misalnya si temennya sampai nggak mau temenan sama kalian lagi, atau sampai ngelaporin ke guru, atau sampai pundung lah gitu sama kalian gitu ya, marah besar gitu ya itu adalah konsekuensinya. Kita nggak boleh komplain. Itu kan resiko dari kita tuh udah ngejailin dia, kita udah ngejekin dia, kita udah ngebully dia gitu ya. Jadi ya kedepannya kalau nggak mau dimusuhin teman, nggak mau dapet nilai jelek, nggak mau apa gitu ya ketika ngelakuin sesuatu, kita harusnya mikir, kita harusnya inget kita habis ngelakuin kesalahannya apa sih sampai berdampak kayak gitu. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang di dalam setiap hubungan manusia tuh pasti adalah yang namanya konflik ya, yang kayak kemarin Miss udah jelasin, ada yang gara-gara sama-sama suka dalam satu hal jadi rebutan, atau misalnya sama-sama berbeda pendapat dalam satu hal gitu. Ada yang lebih suka ini tapi nggak suka itu, terus udah gitu dipaksain satu sama lain gitu, nggak mau saling mengerti, nggak mau saling ngalah. Nah, jadi kita tuh
ketika udah berkonflik sama temen, terus kita harus coba pikirin kira-kira selanjutnya kita harus apa ya problem solving-nya. Apakah kita harus tetap ngeributin hal itu? Apakah kita harus minta maaf? Jadi kita harus bisa mikirin kira-kira tindakan selanjutnya tuh yang terbaik gitu ya buat hubungan antara kaliannya gitu, antara kamu dan teman kamu atau kamu dengan orang sekitar kamu kayak orang tua atau guru gitu. Pikirin yang terbaik lah kira-kira bener nggak ya kalau aku ngelakuin ini, perlu nggak ya aku minta maaf, kalau menurut kalian perlu ya lakukan gitu, kalau misalnya enggak, nah kalian jelasin kenapa enggaknya ke temennya gitu, aku nggak merasa aku salah, ya kalian jelasin kenapa nggak merasa salahnya, supaya dari pihak temennya pun ngerti gitu dari sudut pandang kalian, apa sih yang menyebabkan kalian sampai ngelakuin ini gitu, supaya sama-sama dari antara kalian berdua nih yang berkonflik tuh taulah kesalahan masing-masing tuh apa dan kedepannya nggak diulang lagi gitu. Oke, Miss yakin sih anak-anak udah yang kelas 6 ini mah pada paham lah setiap tindakan kita, omongan kita pasti ada konsekuensinya. Miss yakin kalian juga tahu hal itu. Cuman yang perlu ditekenin tuh yaitu kita harus bisa ngekontrol diri kita sebelum kita ngelakuin tindakan yang salah. Jadi kita pikirin dulu kalau kita mau ngelakuin sesuatu, kira-kira resikonya apa ya, dampaknya positif apa negatif gitu. Supaya kita tuh ya istilahnya jangan kayak keledai lah mengulang kesalahan yang sama gitu ya. Udah tahu kalau nggak ngerjain PR dimarahin guru tapi nggak kapok. Udah tahu ngebully orang salah tapi tetap ngebully. Terus ujung-ujungnya akhirnya dijauhin balik. Jangan maulah temenan sama si ini mah tukang bully. Nah, jadi kita harus mikirin kalau kita tiap ngelakuin apa, kira-kira konsekuensinya baik atau buruk ke diri kita maupun ke orang lain. Gitu. Oke? Ada yang tidak dipahami kah dengan pertemuan BK hari ini? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh raise hand. Atau ada yang mau berbagi pengalaman mungkin? Nggak ada ya, oke deh. Nah, sekarang Miss umumin, ini tuh adalah pertemuan terakhir BK di semester ini. Jadi, Miss bakal umumin di Google Classroom dan juga grup WA kalau nanti tanggal 16, kalau nggak salah, 16 November kan pengambilan modul terakhir tuh. Nah, sekalian kalian juga kumpulin modul BK dan buku BK-nya. Jadi sama Miss Sasa bakal dinilai. Nah, apa aja sih yang bakal dinilai? Selama ini kan udah ngerjain 2 kali tugas tuh. Yang pertama tuh yang, bentar, Miss stop sharing dulu. Yang pertama itu yang chapter 2, yang tentang avoiding fights. Ada 4 situasi. Nah, itu PR yang pertama, dan PR yang kedua itu yang what is conflict, yang pertemuan sebelumnya, yang suruh cerita konflik yang dialami dan penyelesaiannya gimana. Nah, kalian jangan lupa dikerjain. Jadi, ketika nanti kalian ngumpulin modul, semuanya udah harus lengkap. Gitu. Oke? Udah paham semuanya mengenai tugas yang akan dikumpulkannya apa aja? Nanti sama Miss pasti di-post kok, dicatat di grupnya, supaya kalian bisa cek, bisa ngeliat lagi gitu, biar nggak lupa. Tugasnya ada apa aja. Oh ini nih, sama ini Miss ingetin sekali lagi, kalau misalnya chat, izin terutama izinnya jangan ke Miss Sasa DM, tapi izinnya ke di everyone atau ke DM-nya ini Miss Tania. Soalnya kalau misalnya ke Miss Sasa kan Miss Sasanya lagi ngajar, nggak tentu buka chat. Nanti nggak kelihatan kalau kalian izin dulu matiin kamera atau apa gitu.
Jadi kalian biasain izinnya itu di everyone atau langsung ke Miss Tanianya supaya Miss Tanianya bisa catat, oh ini matiin kamera gara-gara mau ini. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain atau ada lagi yang mau diomongin? Ada Miss. Apa tuh? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kedengarannya ada, Miss. Oke, nah jadi mumpung ada sisa waktu 4 menit, Miss, ingetin sekali lagi ya, terutama di kelas 6 ini, nggak cuma 6B doang, atau misalnya cuma 6A doang. Kan Miss udah berapa kali memperingati kalian perihal ngeprank temen. Kalian kalau misalnya mau ngeprank teman, tahu batasannya, jangan sampai yang keterlaluan dan menyakiti hati orang lain, atau buat orang lain tuh marah. Mungkin tujuan kita mah baik ya, karena kita teman dekat gitu ya, rasanya tuh pengen lucu-lucuan aja gitu. Tapi kan nggak semua orang tuh bisa menganggap satu bercandaan yang sama tuh orang lain juga ketawa gitu. Selera ketawanya tuh beda-beda lah jokesnya tiap orang tuh. Jadi kita lebih aware terhadap prank yang kita lakuin. Kalau misalnya pranknya yang memang bukan kayak apa ya istilahnya, bukan yang keterlaluan tuh gimana ya nyontoh ini. Ya maksudnya janganlah ngeprank orang tuh mati kek, siapanya meninggal kek, siapanya sakit kek atau apa gitu. Itu kan bikin orang tuh takut gitu ya, panik gitu ya. Miss mah nggak akan nyebut nama ya, di sini nggak akan nyebut nama ya siapa yang melakukan dan kepada siapanya. Nah, intinya jangan cuma ngeprank kayak gitu. Nanti kalau misalnya nih kejadian beneran, misalnya Miss Sasa suka ngeprank Miss Tania. Aku tadi habis jatuh dari motor kecelakaan gini. Terus udah panik, Miss Tanianya ke rumah sakit, taunya bohong deh, aku mah lagi di rumah aja boboan. Oke, sekali. Terus gitu lagi, 2 kali, 3 kali. Nanti misalnya ketika amit-amit gitu ya, kecelakaan beneran, misalnya mau udah nggak mau nyamperin lagi, udah dikirainnya ngeprank gitu, ngebohong. Nanti kalian tuh jadinya nggak dipercaya lagi sama teman-teman kalian karena saking terlalu sering ngeprank. Ya namanya sih ngeprank ya, lucu gitu. Tapi kan jatuhnya jadinya ngebohong, dan ngebohong tuh dosa gitu. Jadi kalian kalau mau ngeprank ya kira-kira lah gitu, itu tuh bisa masuk nggak ke bercandaan semua orang, itu bakal menyakiti teman kalian nggak, atau bakal beresiko lagi kayak tadi, konsekuensi lagi ke diri kalian sendiri jadi buruk gitu. Oke? Siap? Anak-anak kelas 6, terutama yang sekarang lagi Miss ajar di 6B. Oke ya, pada ngangguk-ngangguk ya. Oke deh, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain lagi dan udah ngerti juga materi hari ini tentang menerima konsekuensi atas apa setiap tindakan kita pasti ada konsekuensi. Nah, jangan lupa diterapin. Kalau misalnya kalian mau ngelakuin sesuatu, kalian pikirin dulu bakal ada dampaknya positif apa negatif. Kalau positif ya dilakuin, kalau negatif ya berarti jangan dilakuin gitu ya. Oke deh. Sampai ketemu lagi di semester depan. Selamat PAS di bulan Desember awal nanti. Semangat terus PJJ-nya. Apalagi ya? Sehat-sehat terus gitu. Bye-bye. Makasih yang udah join hari ini. Thank you, Terima kasih, Miss. Miss. Tuhan berkati. Sama-sama. Thank you, Miss. Iya, Tuhan berkati juga.